Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke mamang, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas salah satu koin ya, mungkin ada dua lah, bukan salah satu. Jadi ada sebuah perbandingan antara koin A dengan koin B. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini gua absen dulu ya mengenai kondisi market yang sedang tidak baik-baik saja nih. Oke, di sini Bitcoin terpampang ya dan di harga 40.000 dolar. Wow, dia turun sekitar 2,69%. Ethereum di 3.000 dia turun 2,93% dan ada Shiba Inu ya, dia di harga 25. Dia turun 1,34, Dogecoin naik, XRP naik. Namun gue tidak mungkin ngebahas ataupun mengabsen semua koin-koin yang sedang naik ataupun turun ya. Di sini gue hanya akan membagikan sebuah informasi dari dua koin tersebut ya. Jadi di sini gue bakalan ngebahas dan ada sebuah artikel memang ya yang mengkaitkan antara Bitget dengan SafeMoon. Widih, apa nih kira-kira informasinya ya? Oke, kita sekarang cek dulu dari sebuah chart si Bitget atau Brace Coin. Oke, di sini gue sudah menyiapkan lah. Nah, ini dia si Bitget atau Brace Coin ya. Si Brace Coin sekarang dia di kepala satu ya. Ada 50 di belakang koma. Dia naik sekitar 0,31%. Mungkin tidak terlalu signifikan ya kenaikannya. Tetapi ya gue sangat yakin ya. Gua masih optimis lah dengan si Brace Coin ini bahwa kedepannya akan menggila gitu. Tetapi di sini terlepas dari kalian ya, kalian tetap do your own research ya. Dan kalian juga harus gunakan analisa sendiri, yakinkan diri sendiri. Gua tidak menyuruh kalian ataupun mengajak kalian supaya membeli koin ini ya. Karena ada juga yang meninggalkan komentar ya, bahwa si Brace Coin ini katanya scam. Wah gila nih. Kira-kira menurut mamang-mamangku gimana nih dengan ada seseorang yang berkata bahwa si Bryce ini scam, koin scam. Wah itu gue nggak habis pikir ya. Tapi ya semua orang bebas berpendapat ya. Mungkin dia tidak menghold si Bryce coin ya. Itu pun ya gue tidak menyuruh ya. Sekali lagi gue tidak menyuruh, tidak mengajak. Kalian mau beli mau tidak ya terserah gitu ya. Itu hak kalian masing-masing. Oke, sekarang kan si Bryce chartnya seperti ini ya, walaupun memang dia ya seperti inilah ya, turun ya kan. Tetapi dibandingkan dengan SafeMoon, secara umur si Bryce Coin ini lebih muda ya, kisaran 5 sampai 6 bulan. Perbedaan dari umurnya lebih tua SafeMoon. Oke, sekarang kita cari si SafeMoon dulu ya. Kita cari SafeMoon nih. Nah ini SafeMoon sekarang dia turun ya, turun 3,30%. Wah ini nih ya, turun dia dimulai dari sini nih, dia mulai turun. Mungkin akan seperti ini, tetapi tidak tahu ya, apakah dia akan terus ambles ke bawah atau memang dia akan naik mengembalikan keadaan ya. Oke langsung aja kita masuk ke daftar coin market cap nih. Nah kalau si SafeMoon ini, sorry nih sebentar. Untuk si SafeMoon dia 30 di belakang koma ya. 0,00088. Tetapi tadi Bitget itu nolnya masih 5 di belakang koma. Berarti kalau secara harga ya, ini lebih mahal SafeMoon lah ya. Ini di Hotbit lebih mahal SafeMoon lah. SafeMoon ini memiliki 30 di belakang koma, sedangkan si Bryce Coin atau si Bitget dia memiliki 50 di belakang koma ya. Lebih mahal SafeMoon lah. Oke, sekarang kita cek di coin market cap nih ya. Oke, secara data di coin market cap ya, ini si Bryce Coin dulu ya. Bryce Coin menduduki di peringkat 3175. Nah, mungkin ini belum diupdate ya secara peringkat. Padahal yang kemarin itu pernah gua bahas ya.
pihak ataupun devnya si Bryce ini sudah mengkonfirmasi ya, mengajukan lah kenapa di CoinMarketCap itu peringkat si Bryce Coin masih di 3000 gitu ya. Padahal secara data di cryptorank.io si Bryce Coin ini sudah menduduki di peringkat 172. Artinya dia sudah masuk kategori 200 kripto teratas lah ya. Karena si Bryce Coin ini menduduki di peringkat 172. Namun kenapa nih sekarang dia belum diupdate atau belum dikonfirmasi juga ya bahwa peringkatnya masih di 3175. Nah, untuk harga secara rupiah ya si Bitgert ini atau Bryce Coin dia 0,01 rupiah. Nah, ini dari time frame 24 jamnya di CoinMarketCap itu dia naik 2%, sedangkan tadi di Hotbit masih 0, ya kenaikannya. Ini tidak sinkron lah ya, gua nggak tahu nih mana yang benar nih ya, antara CoinMarketCap dengan Hotbit. Oke, kita cek dari 7 harinya nih. Nah, dari 7 hari si Bryce Coin ini dia mengalami penurunan hampir 3% lah ya. Secara 30 harinya nih, wow. Ini 31% lah ya, berarti selama 30 hari ke belakang dia kalau dikalkulasikan dibagi per hari, dia turun 1% setiap harinya ya selama 30 hari ke belakang gitu. Kita cek dari 1 bulan, dari 3 bulannya nih, 90 hari. Dia masih naik 159. Tinggi ya secara time frame 3 bulannya gitu. Selama dia 3 bulan dia masih ada kenaikan 159%. Nah, untuk 1 tahunnya dia sudah mengantongi 12.000% secara kenaikannya ya. Ini dari time frame 1 tahun ya, walaupun memang si Bryce Coin ini belum 1 tahun ya. Oke. Ini secara CoinMarketCap lah ya, bahwa si Bryce Coin ini selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah ya, dia sudah mengantongi 12.000 nih. Kita cek si SafeMoon sekarang nih ya. Nah, ini SafeMoon nih. Nah, ini untuk si SafeMoon secara harga di CoinMarketCap itu perbandingannya malah lebih murah ya ketimbang si Bitgert atau Bryce Coin. Bryce Coin itu kan tadi di 0,01 rupiah ya di CoinMarketCap. Dan di Hotbit, si Bitgert itu atau Bryce Coin dia masih mempunyai 50 di belakang koma. Tetapi si SafeMoon dia hanya 30 di belakang koma ya secara harga di Hotbit. Tetapi kenapa nih di CoinMarketCap itu si SafeMoon malah harganya lebih murah ketimbang si Bryce Coin. Harusnya kan lebih mahal ya, karena dia di Hotbit tadi pas kita cek bareng-bareng dia 30 di belakang komanya, sedangkan si Bryce Coin itu masih 50 di belakang koma ya. Oke, ini secara 24 jam si SafeMoon turun ya 1%. Kita cek dari 1 minggunya nih dia masih turun 4%. 30 harinya, nah ternyata dia di 30 hari itu dia masih naik ya 8%. Nah, ini dari time frame 30 ya 3 bulan lah. Ini 3 bulannya si SafeMoon ini dia masih turun 66% ya, hampir 67% nih secara 3 bulan terakhir. Namun tadi si Bryce Coin itu dia naik ya di 90 harinya itu atau 3 bulan dia masih naik 159%. Nah, jadi antara kenaikan dengan penurunan itu ya berbeda-beda lah ya antara dua koin ini. Nah, untuk 1 tahunnya si SafeMoon ini malah turun ya. Dia turun 45% ya, sedangkan si Bitgert tadi atau Bryce dia hampir 12.000 lebih ya kenaikannya selama 1 tahun. Wah, gila nih ya. Jadi ada ya perbedaan lah ya antara dua koin ini. Dan untuk informasinya bukan hanya sebuah harga ataupun memang naiknya turunnya bukan ini aja ya, tetapi di sini ada yang lebih menarik ya. Kalian tahu lah ya, SafeMoon itu dulu hype banget ya, secara ya holdersnya gitu ya, investornya itu sangat-sangat ya luar biasa ya. Tetapi berbeda dengan sekarang nih, dengan informasi yang beredar nih ya. Ya kalian tahu lah setelah ada sebuah migrasi ya gitu, dan si Bitgert ini pun banyak juga investornya yang memang ada pertanyaan lah di kolom komentar gua gitu. Bang, nanti apakah si Bryce Coin ini atau si Bitgert akankah sama dengan SafeMoon gitu ya, harus dimigrasi dari BP20 ke BRC20? Dan akankah itu menjadi pengurangan token yang kita punya setelah diimigrasi atau bagaimana? Nah, di sini kita kupas lah ya antara perbedaan SafeMoon dengan si Bryce Coin ini. Oke, kita langsung masuk ke sebuah artikel. Dikutip dari Analytic Insight nih ya,
Apakah saatnya meninggalkan SafeMoon dan bergabung dengan BitGert? 3 fakta yang akan mengubah pikiran Anda. Nah, di sinilah ya. Ini ada sebuah ya perbandingan lah. Berikut adalah 3 fakta tentang SafeMoon yang akan mengubah pikiran Anda untuk bergabung dengan BitGert. Nah, jadi kalian di sini harus memang benar-benar memperhatikan ya. Ada perbandingan yang telah dilakukan antara BitGet Bryce dan SafeMoon. Tetapi kenyataannya kedua proyek ini tidak dapat dibandingkan. Mereka bahkan tidak dekat karena proyek BitGet telah menghasilkan banyak meskipun 5 bulan lebih muda dari SafeMoon. Nah, yang gua bilang di awal ya, bahwa umur si Bryce ini ya, Bryce Coin dengan SafeMoon itu lebih muda si BitGert ya ketimbang SafeMoon, dan di sini jaraknya 5 bulan ya. Dari artikel ini perbedaan umur itu 5 bulan lebih tua SafeMoon ketimbang si Bryce Coin. Dan di sini pun ada banyak investor yang meninggalkan proyek mereka untuk bergabung dengan BitGert. Dan komunitas SafeMoon adalah salah satunya. Ribuan telah bergabung dengan koin ini untuk pulih dari kerugian yang mereka buat di SafeMoon. Nah, jadi secara artikel ini ya, bahwa informasinya itu investor ataupun holdersnya si SafeMoon itu telah mengantongi kerugian bukan keuntungan ya. Ya mungkin faktor kerugian itu timbul setelah adanya migrasi dulu ya, migrasi gitu. Mungkin itulah salah satu faktor penyebabnya investor ini dan si holders itu merasa dirugikan. Apakah sudah waktunya untuk meninggalkan SafeMoon dan bergabung dengan BitGert? Nah, jawabannya adalah iya. Ada banyak alasan mengapa Anda harus melakukannya. Berikut adalah 3 fakta yang akan mengubah pikiran Anda. Wow, jadi kita akan dirubah mindsetnya nih ya. Akan didoktrin nih. Oke. BitGet telah menjadi salah satu cryptocurrency berkinerja terbaik pada tahun 2022. Karena banyak perkembangan yang telah dicapai tim. Tim BitGet telah memberikan begitu banyak untuk waktu yang singkat dibandingkan dengan proyek-proyek seperti SafeMoon. Berikut 3 fakta tentang BitGet yang membuatnya seru. Wah, ada apa nih keseruannya ya? Nah, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu adalah proyek kripto yang tumbuh paling cepat. Wow, boom gitu ya. Satu hal yang membuat BitGet Bryce menonjol adalah bahwa ini adalah cryptocurrency yang tumbuh paling cepat tahun ini. Proyek BitGet telah membukukan pertumbuhan tercepat yang dapat dilihat dari harga dan pasar yang meroket. Tim BitGet telah merilis beberapa produk lebih dari SafeMoon. Blockchain BitGet BRC20 telah menjadi salah satu penggerak terbesar untuk harga BitGet yang bullish. Koin telah meroket ketika orang-orang seperti SafeMoon terjun. Oke, jadi kesimpulannya di poin yang pertama itu bahwa si BitGet ini telah tumbuhnya itu adalah yang paling cepat ya pertumbuhannya gitu ya. Yang kita ketahui tadi bahwa secara data ya, by data di CoinMarketCap selama 1 tahun di time frame 1 years gitu ya, 1 years gitu, si BitGet Bryce Coin ini sudah mengantongi 12.000 lebih ya, 12.000% gitu kenaikannya. Sedangkan si SafeMoon itu malah turun ya 45% ya. Mungkin di sini ada sebuah perbandingan nih untuk para investor SafeMoon. Dan juga mereka sudah kecewa lah ya dengan si SafeMoon ya, gara-gara dimigrasi itu ya. Oke, lalu yang kedua di sini ada blockchain biaya gas terendah. Fakta lain yang membuat BitGet menonjol adalah blockchain yang kuat yang diluncurkan tim. BitGet BRC20 adalah blockchain tanpa gas pertama dan juga rantai tercepat di pasar. Ini menjadikannya blockchain paling kuat di industri saat ini dengan mekanisme biaya gas 0 dan 100.000 transaksi per detik. Blockchain BitGet mencatat adopsi yang lebih besar daripada blockchain lainnya saat ini. Itu sebabnya harga Bryce meroket. Ya, kalian sudah tahu lah ya bahwa si blockchainnya BitGet ini ya, BRC20 itu adalah yang paling menonjol ya. Walaupun memang ya kalau nggak salah ada blockchain baru yang memiliki 300.000 transaksi per detik. Itu ada yang lebih cepat, ada, tetapi dia tidak terlalu menonjol ya. Beda dengan si Bryce Coin. Ya mungkin kalian tahu lah ya, si Bryce Coin ini adalah yang tercepat dan yang termurah. Ya walaupun ada yang gue bilang tadi, koin baru yang mempunyai blockchain lebih cepat gitu ya. Bahkan dia 300.000 transaksi per detik. Tetapi dia kenapa tidak hype gitu ya, tidak menonjol. Ya mungkin karena walaupun walaupun memang blockchainnya yang tercepat 300.000 transaksi per detik, tetapi di situ ada biaya gas yang memang
lebih tinggi ya ketimbang si Brace Coin ini atau BRC20. Karena BRC20 ini dia sama aja bisa dibilang itu biaya gasnya itu gratis lah ya, karena nolnya banyak banget gitu. Jadi ya bisa dibilang gratis lah. Makanya dia untuk 100.000 transaksi per detik itu sangat cepat sekali ya, dengan biaya gas yang rendah. Ya mungkin inilah yang bisa membangun harganya si Brace Coin ini ya. Oke, di sini ada poinnya yang ketiga nih, roadmap P2 yang mengubah permainan. Peta jalan BitGet yang diperbarui adalah alasan mengapa komunitas kripto menyukai proyek BitGet. Peta jalan memiliki beberapa produk paling mengganggu yang sedang dibangun oleh tim. Mereka termasuk pertukaran terpusat, pasar terdesentralisasi, Paybreeze, dan banyak lainnya. Peta jalan pasti akan menjadi pengubah permainan dan sensasi BitGet yang akan terus berkembang. Wah, ini ya, jadi 3 poin ini sangat-sangat unggul sekali ya si Brace Coin ketimbang si SafeMoon. Jadi kalian tahu lah ya, mana yang lebih baik nih antara Brace Coin dengan SafeMoon. Dan di sini ya untuk di poin nomor 3, roadmap P2 yang akan mengubah permainan. Ya, yang baru kemarin baru kemarin gua bahas tentang roadmapnya si Brace Coin ini, bahwa memang di P2 itu dia sudah diluncurkan lah ya, bahkan the next itu sudah ada lagi gitu untuk P3-nya. Ketika memang si roadmap P2 ini telah diselesaikan semuanya ya, itu akan ada diluncurkannya P3 gitu. Wow, ini luar biasa banget ya. Jadi ini sangat-sangat tidak diragukan untuk gua pribadi ya. Itu terlepas dari kalian lah. Dan untuk yang bilang scam, yuk sok mangga gitu, itu silakan ya, itu penilaian kalian gitu. Tetapi untuk gua pribadi, gua tidak bilang scam untuk koin ini ya. Gua tidak menyatakan scam karena scamnya dari mana. Bahkan ada 5 token yang sudah berdiri di jaringannya BRC20, itu luar biasa semua ya. Itu wah, itu luar biasa semua lah dari 5 token itu. Nanti mungkin akan gua bahas ya dari 5 token yang berdiri di jaringannya BRC20. Ya, oke, memang jadi ini aja yang bisa gua sampaikan seputaran Brace Coin dengan SafeMoon ya. Untuk perbandingannya, yaitu kalian harus dior juga ya. Di sini gua tidak membagikan untuk Anda, misalkan kalian sudah mempunyai koin SafeMoon lalu akan kalian jual asetnya dialihkan ke BitGet, itu ya terserah kalian ya. Gue tidak menyarankan, gue hanya menginformasikan aja bahwa dari sebuah artikel itu adanya seperti ini. Jadi gue tidak ada rekayasa ataupun menambah-nambahkan informasi, bahkan mengurangi informasi, itu tidak ada ya. Ini real, it's real ya, real dengan fakta yang ada yang dikutip oleh Analytic Insight. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.